Oke, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan membahas partai dari David Joseph Dunne ya, versus Garry Kasparov. Di sini Garry Kasparov memegang buah hitam dan David memegang buah putih. Tapi sebelum saya perlihatkan partainya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu, dukung terus channel saya, biar kalian gak ketinggalan untuk partai-partai menarik selanjutnya. Langsung aja. Putih 4, hitam C5, putih kuda F3, hitam D6, putih gajah B5 skak ya. Hitam menjawab dengan kuda D7 menghalangi skak. Putih D4, hitam kuda F6, putih kuda C3, hitam memakan pion di D4, CX D4. Putih memakannya menggunakan menteri, yaitu menteri XD4. Selanjutnya hitam mengancam menteri dengan menggunakan langkah E5. Di sini masih tahap opening ya. Menteri putih mundur ke D3. Hitam melangkahkan buah H6 untuk menjaga-jaga agar gajah tidak melakukan pinning terhadap kuda, karena di posisi seperti ini kuda sangat berperan ya agar tidak bertukar kuda dan sentrum hitam tetap terjaga nantinya petak D5-nya. Lalu gajah E3, hitam melangkahkan langkah gajah E7. Putih melakukan rokade, hitam pun rokade. Benteng D1, A6 mengusir gajah, gajah berpindah ke C4. Menteri maju ke C7. Ya, opening Sicily ini adalah opening pertahanan maksud saya. Yang dilakukan Kasparov itu pertahanan Sicilia B51 Moscow variation. So, openingnya hanya sampai di sini. Nah, dari sinilah kita mulai pertandingan sesungguhnya. Ya, putih melakukan langkah A4. Hitam melakukan ancaman kuda C5 dengan tujuan mengancam menteri dan mengancam pion di E4, karena sentrum itu sangat penting ya. Di sini mau tidak mau putih harus memakan kuda, karena jika tidak dia akan kehilangan satu pion di E5. Itu pion tengah, itu pion yang sangat penting. Putih memakai gajah X C5. Hitam memakan menggunakan menteri. Lalu putih memasukkan kudanya ke D5 dan hitam memakan kuda putih. Putih akan memakai gajah X D5. Selanjutnya benteng B8. Benteng B8 ini untuk membantu penyerangan, karena ide serangan hitam akan melangkahkan pion B5. Bagaimanapun bermain Sicilia, bagian penyerangan hitam berada di sayap menteri. Selanjutnya putih melangkah kuda D2 mundur ya, karena dia pun akan memperkuat sayap menterinya. Lalu gajah D7 maksud saya. Gajah D7 ya tujuannya masih sama, untuk memperkuat petak B5, karena kita akan melakukan itu.
Gajah mundur ke B3. Selanjutnya hitam melakukan langkah B5 dan putih menolaknya. Putih maju ke A5. Ya, di varian Sisilia ini langkah B5 itu langkah yang sangat penting ya. Hitam bergeser benteng C8 beralih titik serang menjadi ke C2 ya. Lalu kuda putih maju kembali ke F3 dan gajah putih maju ke E6. Di sini hitam meminta peraduan gajah karena posisi gajah di sana sangat mengganggu untuk hitam. Putih tidak memakannya terlebih dahulu, dia menggeserkan benteng E1. Lalu hitam menggeserkan benteng F ke D8. Putih menaikkan bentengnya ke E2 dengan bertujuan akan merobohkan benteng agar lebih kokoh untuk menyerang. Selanjutnya, hitam pun tidak mau kalah. Dia melakukan titik serang juga. Dia memajukan bentengnya ke C2. Dia pun akan menyerang. Dia mendobalkan bentengnya, putih, hitam pun sama mendobalkan bentengnya. Jadi putih dan hitam sama-sama memiliki titik serang masing-masing. Lalu putih di sini melakukan langkah H3. Selanjutnya hitam memajukan menterinya ke B4 agar lebih menekan ke buah putih. Selanjutnya putih memakan gajah hitam dan hitam memakan gajah putih dengan Fx-E6. Lanjut, putih mengadukan menteri ya. Karena memang jika tidak posisi hitam akan sangat tajam di sayap menteri dan bisa-bisa putih akan tertekan. Lalu hitam membela menterinya dengan langkah benteng C4 ya, sekaligus mengancam pion di E4. Di sini putih tidak memakan menteri duluan. Dia memilih untuk membela pion di E4. Selanjutnya hitam memakan menteri dan putih memakan menteri juga, CXB3. Lalu hitam mengajak melakukan pertukaran benteng. Di sini putih wajib memakan bentengnya ya, karena jika tidak pun hitam akan memakannya. Makan skak, rajanya maju, raja naik ke F7, lalu kuda mundur ke E1. Gajah hitam mundur juga ke D8 dengan tujuan mengancam pion, karena di posisi endgame seperti ini pion sangat berarti ya. Selanjutnya kuda mengancam benteng ke D3, benteng berbalik mengancam kuda ke D1, kuda naik ke B4 dan putih mendapatkan satu pion ya. Lalu hitam pun memakan pion, lalu putih pun memakan pion hitam untuk menyeimbangkan, dan benteng bergeser ke C1 untuk mengambil lajur C. Selanjutnya, pion putih mengancam gajah hitam. Lalu gajah hitam mundur ke B6. Lalu putih melakukan langkah B3. Hitam mengancam pion putih di B3. Lalu putih menjalankan langkah benteng A2 ya. Dengan tujuannya mungkin di sini tujuannya
Saya kurang mengerti ya, tetapi mungkin kalian ada yang mengerti, bisa membantu saya dengan menulis jawabannya di komentar. Jelas hitam memakan pion B3 karena tidak ada yang menjaga, dan putih melangkahkan langkah benteng C2. Hitam melangkahkan gajah ke D4. Putih melakukan skak benteng C7, lalu raja hitam naik ke F6. Putih menyambungkan pionnya ya, agar tidak sendirian itu pionnya. Lalu langkah hitam benteng ke A3 untuk mengancam kuda, dan putih pun membela kudanya sekaligus mengancam pion hitam di D6. Lalu di sini kita mengadukan benteng karena kita merasa sudah bisa mengatasi untuk melakukan endgame ya. Dan putih tidak mau beradu benteng memakan duluan di sana. Dia lebih ingin menukarkan bentengnya di petak C7. Hitam menerimanya, putih memakai kuda. Hitam mengancam pion di B4, dan putih memakan pion hitam di B5. Hitam makan pion B4, kuda putih melangkah ke A7. Mungkin dia akan melakukan manuver-manuver lainnya ya. Lalu raja hitam maksud saya mundur ke petak putih, mundur ke petak F7. Di sini hitam melakukan langkah tempo ya, menunggu langkah yang dilakukan putih selanjutnya. Putih menaikkan rajanya ke G3, lalu raja hitam mundur ke E8 dengan tujuan dia akan mendekati kuda yang berada di sayap menteri ya. Selanjutnya raja putih maju ke G4 dengan tujuan mungkin akan menaikkan pion-pionnya, akan melakukan pertukaran pion dan mengusahakan untuk promosi ya. Selanjutnya raja hitam mendekati kuda di sayap menteri. Putih melakukan ancaman ke petak F4, mengancam pion hitam ya, lalu hitam menjaga petaknya agar raja tidak maju. Selanjutnya putih memajukan pion H4. Raja hitam seperti yang saya katakan tadi, dia akan menghampiri kuda yang berada di sayap menteri. Di sini putih melakukan langkah F5 ya, dengan tujuan mungkin dia akan mengusahakan promosi karena raja hitam sudah berada di sayap menteri. Tetapi di sini yang saya kurang serak atau kurang sependapat, mengapa putih terlebih dahulu untuk mendorong pionnya, tidak bersabar dulu dengan cara mungkin menunggu langkah hitam atau bagaimana. Dari tadi putih hanya membiarkan kudanya berdiam di petak A7 ya, tidak segera menyelamatkan kudanya. Padahal menurut saya jika kuda itu selamat sejak tadi, bisa membantu putih untuk menyelamatkan pion-pionnya. Meskipun untuk situasi endgame, posisi putih kurang enak menurut saya. Hitam langsung memakan pion, putih memakan pion kembali, hitam memakan pion dan skak. Putih memakai raja. Lalu raja hitam mendekati kuda di A7. Kuda menghindar ke B5, tapi di sini kuda
memang sudah tidak bisa lari ya, sudah terlambat untuk lari. Posisi kuda di sini sangat serba salah. Hitam mendekati kuda ke B6. Kuda tidak ada jalan lagi, dia harus memakan pion D6 ya, agar tidak terlalu rugi meskipun sama-sama saja ini kalah. Lalu hitam memakannya memakai gajah. Putih melanjutkan langkahnya ke G4. Raja hitam mendekat ke sayap raja. Putih melakukan pertukaran, mengajak melakukan pertukaran pion. Hitam menerimanya, putih menerimanya, dan hitam maju ke depan, tentunya untuk melakukan promosi juga sama. Karena di sini pion putih tidak akan bisa melakukan promosi ya. Soalnya Raja putih sudah tidak bisa melangkah ke depan. Jika melangkah ke depan, maka pion hitam akan jadi tanpa penghalang ya. Lurus terus jalannya, nggak ada yang menghalangi. Di sini putih meskipun memajukan pionnya, tentu tidak akan terjadi promosi tersebut karena masih ada gajah hitam yang akan dikorbankan untuk memakan pion putih. Selanjutnya putih maju ke G6 ya, akan melakukan promosi. Di sini hitam tinggal melangkahkan gajah saja ya, gajah ke F8. Menurut saya itu sudah selesai ya permainan di sana. Tapi kita sekarang lihat langkah hitam apa. Ya, benar. Dia melakukan langkahnya ke F8 untuk menjaga pion putih agar tidak masuk ke G7. Di sini putih menyerah. Putih kalah di sini ya. Karena sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus pion hitam juga pasti jadi karena raja sudah sejajar seperti itu, pasti jadi. Oke, segitu dulu partai yang aku kasih. Garry Kasparov menang atas David Joseph Dunn. Oke, segitu dulu. Kalau misalnya ada diskusi, kita diskusi bareng di komentar. Jangan lupa di subscribe untuk melihat partai-partai selanjutnya. Bye-bye.